Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di chapter 7, yaitu tentang pengulangan lanjutan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari perulangan bersarang. Perulangan bersarang adalah sebutan untuk perulangan di dalam perulangan. Konsep seperti ini sering dipakai untuk memecahkan masalah programming yang cukup kompleks. Semua jenis perulangan bisa dibuat dalam bentuk perulangan bersarang, termasuk perulangan for, while, dan do while. Dalam bahasa Inggris, perulangan bersarang ini dikenal dengan sebutan nested loop. Langsung saja kita ke contoh kasus pengulangan bersarang. Buatlah program yang dapat menampilkan pola kotak-kotak seperti berikut. Pengguna memasukkan nilai n yang menjadi ukuran besarnya kotak yang ditampilkan. Contoh di samping merupakan contoh tampilan bila nilai n yang dimasukkan adalah 10. Langsung saja kita masuk ke contoh programnya. Yang pertama yaitu kita membuat include stdio.h yang merupakan header standar untuk input-output di program C. Kemudian include math.h, si math ataupun math.h itu merupakan header yang berisi fungsi-fungsi dan tipe yang digunakan untuk operasi matematika. Lanjut in main. Di sini tugas main yaitu untuk mengeksekusi saat program pertama kali dijalankan. Kemudian lanjut deklarasi variabel. Di sini ada i, j dan n. I, j dan n. Jangan lupa titik koma, kemudian printf n, setelah itu di sini fungsi dari printf n di mana nanti akan menampilkan output dari n sama dengan kemudian kurung titik koma. Setelah itu scanf %d. Kita menggunakan %d karena tipe data yang akan kita gunakan yaitu integer. Lalu scanf akan mengambil nilai dari n. %d, dan n. Kemudian di sini ada for. Itu ada for i sama dengan 1 titik koma. Kemudian ada i kecil atau sama dengan n, i kecil sama dengan n, titik koma, kemudian i sama dengan i tambah 1. Nah, kenapa di sini nilai i-nya itu sama dengan 1? Karena nantinya i akan dimulai dari 1. Lalu kenapa di sini i kecil sama dengan n? Karena nilai i-nya nanti hanya sampai n dan tidak bisa melewati nilai n tadi. Lalu kenapa i sama dengan i plus 1? Karena setiap perulangan akan bertambah 1 nilainya. Lanjut yaitu ada for j sama dengan 1 titik koma, lalu j kecil atau sama dengan n. Di sini j-nya itu sama seperti for yang i tadi. J kecil sama dengan n, titik koma, lalu j sama dengan j plus 1, j plus 1. Di sini sama seperti i tadi. For j sama dengan 1. Kenapa j sama dengan 1? Karena nilai j-nya nanti akan dimulai dari 1. Lalu kenapa j kecil atau sama dengan n? Di sini misalnya j kecil atau sama dengan n, di sini n-nya kita buat 4. Maka nilai j-nya itu tidak bisa melewati nilai 4 tadi, atau batas perulangannya hanya sampai 4. Lanjut kemudian printf kotak titik koma, kemudian printf /n, di mana fungsi /n di sini itu untuk enter setiap perulangan nanti. Oke, langsung saja kita coba untuk menjalankan programnya.
Pertama, kita save programnya terlebih dahulu dengan nama yaitu kotak 1.c. Nah, di sini jadi kita akan memasukkan nilai n-nya itu 5. Kenapa di sini kotaknya itu ada 5 ke samping dan 5 ke bawah? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kenapa dia ada 5 ke samping dan 5 ke bawah. Di sini itu terdapat dua perintah yang dipengaruhi, yaitu ada for j dan printf/n. Karena perulangan di dalam perulangan, maka perulangan yang paling dalam yaitu perulangan j, di mana j itu yang paling sibuk nantinya. Karena setiap i bergerak satu kali, yaitu 2 di dalamnya, itu ada for j dan printf/n akan dijalankan sampai selesai. Jadi di sini ada 5 baris dan 5 kolom, di mana for i tadi untuk membentuk baris dan yang j untuk membentuk kolom. Setiap kolom selesai, perhatikan yang /n-nya, di mana dia akan mengenter saat kolomnya selesai. Oke, di sini saya akan mencontohkan yang lain. Di sini saya buat for j-nya itu sama dengan 2. Dan mari kita coba jalankan lagi perintahnya. Di sini saya memasukkan nilainya itu 5 kembali. Nah, maka di sini tampilan outputnya, kotak yang kolom tadi yang baris ke kanan, maka dia akan menghitung dimulai dari 2, 3, 4, 5. Sedangkan bagian yang for i, dia akan tetap menginput nilainya yaitu dari 1. Nah, jadi di sini terlihat jelas di mana j itu sebagai kolom dan i itu sebagai baris.